Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konita Zahra Mumtaza. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode elektroda ion positif. Dalam video ini juga saya akan membahas 6 pembahasan pokok, yaitu ini, dan ini. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa sih abu dan mineral itu? Apakah keduanya itu saling berkaitan? Yuk simak pembahasan yang pertama ini. Abu adalah sisa hasil pembakaran bahan organik yang berupa zat anorganik yang komposisi dan kandungannya tergantung dari bahan dan cara pengabuannya. Bahan makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata memiliki banyak kandungan mineral loh. Kandungan mineral yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari atau pada suatu bahan pangan itu terdapat dua bentuk garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Nah, mineral juga biasanya berbentuk senyawa kompleks yang bersifat organik. Penentuan kadar mineral dalam bentuk asli itu ternyata sulit loh untuk dilakukan. Oleh karenanya, biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral yang dikenal dengan pengabuan. Pengabuan adalah tahapan utama dalam proses analisis kadar abu pada suatu bahan pangan. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan dan merupakan residu organik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu dari suatu produk menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan pangan tersebut, seperti kemurnian serta kebersihan suatu produk yang dihasilkan. Dalam industri pangan, analisis kadar abu sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengetahui baik atau tidaknya suatu produk dan sangat berhubungan erat dengan mineral karena analisis kadar abu sendiri bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan. Pembahasan yang kedua yaitu definisi elektroda ion positif. Ini adalah bentuk elektroda ion positif. Elektroda ion positif adalah salah satu jenis elektroda half cell yang digunakan dalam potensiometri untuk mengukur jumlah ion terlarut dalam suatu larutan. Elektroda ion positif merupakan elektroda petunjuk yang mampu mengukur secara selektif terhadap ion tertentu. Potensial yang diukur akan berubah secara reversibel terhadap keaktifan dari ion yang ditentukan. Elektroda ion positif juga harus dapat menghantarkan listrik agar dapat memiliki sensitivitas dan selektivitas yang baik terhadap kation dan anion. Nah, dengan itu elektroda ion positif banyak sekali digunakan karena memiliki selektivitas, sensitivitas, keakuratan dan ketepatan yang relatif tinggi, serta batas deteksinya yang relatif rendah. Menurut Sugak et al. Tahun 1980 menyatakan bahwa penggunaan elektroda ion positif dalam analisis kimia sangat luas, mulai dari analisis ion-ion anorganik yang bermolekul kecil, asam amino, sampai pada molekul organik yang kompleks dalam bidang kimia analisis, pengukuran biomedis, mengontrol polusi, geologi, oceanografi, dan sampai kontrol industri. Metode elektroda ion positif memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Larutan referensi internal atau standar, yang kedua larutan analit luar atau sampel, dan yang ketiga membran tipis. Nah, elektroda ion positif ini juga memiliki sifat yang dimana sifat tersebut menjadikan elektroda ion positif ini bekerja dengan baik, yaitu antara lain tidak larut dalam air dan bereaksi dengan analit melalui pertukaran ion, kristalisasi maupun kompleksasi. Elektroda ion positif juga memiliki satu komponen penting, yaitu membran. Nah, membran ini adalah benda yang tipis yang memisahkan dua fase cairan yang mengandung minimal satu komponen yang dapat melaluinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja metode elektroda ion positif.
Pada dasarnya, metode elektroda ion positif adalah menentukan potensial dari larutan yang akan diukur. Jadi, setiap elektroda itu hanya bisa mengukur satu jenis ion saja. Jika terdapat ion-ion lain, maka nantinya akan mengganggu saat proses pengukuran. Dan dalam prinsipnya, sebuah elektroda ion positif juga mengukur potensi ion tertentu dalam larutan. Potensi tersebut diukur terhadap elektroda referensi yang stabil. Potensial antara dua elektroda akan tergantung pada aktivitas ion tertentu dalam larutan. Pembahasan selanjutnya yaitu 4 tipe membran utama elektroda ion positif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa membran merupakan komponen utama dalam elektroda ion positif. Nah, yang pertama itu ada elektroda kaca. Elektroda membran kaca adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur pH dan Na+, dan sebagai transducer internal untuk sensor PCO2. Elektroda membran kaca diformulasikan dari lelehan silikon atau aluminium oksida yang dicampur dengan oksidasi alkalin tanah atau kation alkali metal. Dengan komposisi kaca yang divariasikan, elektroda ini mampu secara selektif memilih ion H+, Na+, K+, Li+, Rb+, Cs+, Ag+, Tl+, dan NH4+. Walaupun dalam prakteknya hanya digunakan untuk H+ dan Na+. Selanjutnya ada struktur elektroda kaca. Nah, struktur elektroda kaca ini yang pertama yaitu yang berbentuk bulan ini. Ini adalah bagian yang dapat mendeteksi ion-ion pada elektroda. Nah, bentuknya ini bulat, dia itu terbentuk dari kaca yang khusus. Kemudian nomor 2 ini yang berbentuk seperti batang panjang yang berwarna biru, ini adalah elektroda internal. Biasanya diisi dengan klorida silver atau elektroda kalomel. Yang ketiga yaitu yang di dalam bulatan ini, yang abu-abu ini adalah larutan internal. Larutan internal ini diisi dengan larutan buffer fosfat yang ber-pH netral atau pH 7. Kemudian yang nomor 4, ini adalah yang bintik-bintik biru kecil di bawah. Ini adalah precipitate AgCl jika memakai elektroda silver klorida. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah elektroda referensi. Elektroda referensi ini mirip seperti bagian nomor 2 atau elektroda internal. Kemudian yang nomor 6, ini adalah larutan referensi internal. Ini yang abu-abu yang di sini, yang di bawah nomor 5 ini. Ini biasanya diisi dengan larutan KCl 0,1 mol per liter. Kemudian yang nomor 7, kotak kecil yang kotak ini, abu-abu ini adalah penghubung dengan larutan yang telah diketahui. Biasanya terbuat dari keramik atau kapiler dengan asbestos atau serat quartz. Selanjutnya itu ada elektroda membran dalam bentuk padat atau kristalin. Membran dalam bentuk padat atau kristalin ini terdiri dari garam inorganik insoluble. Dalam proses pertukaran ion terbentuk formasi potensial pada membran. Polikristalin atau membran campuran kristal seperti AgCl dapat digunakan untuk menentukan Cl-. Selanjutnya ada elektroda membran cair. Dalam elektroda membran cair ini terjadi penukaran ion atau ionofor terlarut dalam membran cair organik yang viskositasnya tinggi. Kenapa sih harus ada penukaran? Karena jika tidak ada penukaran atau exchanger, ion yang diperiksa tidak mampu penetrasi ke dalam membran. Penukaran ion yang bermuatan dimulai pada tahun 1960 untuk mengetahui Ca2+ ketika kation divalen sudah dilakukan dengan membran kaca. Nah, dengan demikian membran cair dengan penukaran ion inilah dikembangkan. Penukaran kation yang dipakai itu adalah alipatik diester asam fosfarik, di mana setiap grup R dalam rantai alfalik hidrokarbon berisi antara 8 sampai 16 karbon.
Grup fosfat memiliki afinitas yang kuat dengan Ca2+. Penukaran kation terlarut dalam larut organik dan terikat pada kompartemen berpori antara larutan analit dan larutan referensi internal kalsium klorida. Penukaran ion mengambil Ca2+ ke membran dan membentuk kompleks kalsium di akil fosfat. Selanjutnya itu ada elektroda membran polimer. Elektroda membran polimer adalah membran liquid yang dikeringkan dengan polimer. Polimer yang digunakan adalah PVC. Membran polimer digunakan untuk memonitor pH dan untuk mengukur elektrolit meliputi K+, Na+, Cl-, Ca2+, Li+, Mg+, dan CO3 2- untuk mengukur total CO2. Elektroda membran polimer ini yang paling sering digunakan pada analisis klinis modern. Mekanisme respon pada metode ini terjadi melalui dua fase, yaitu disosiasi penukaran ion yang bermuatan dan ion netral carrier. Selanjutnya, prinsip kerja elektroda membran polimer yang mengandung ionofor, yaitu carrier akan menangkap analit dalam larutan ke larutan referensi di seberangnya. Tapi ionofor ini tidak akan keluar dari membran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada kualitas elektroda ion positif bermembran. Jadi, kelayakan suatu elektroda bermembran ditentukan oleh beberapa faktor yang dimana harus ditentukan dahulu sebelum suatu elektroda itu digunakan. Nah, faktor-faktor ini ada 5. Yang pertama ini ada faktor Nernst atau trayek pengukuran. Faktor Nernst antara lain dipengaruhi oleh larutan pembanding dalam sifat hidrofibisitas bahan elektroaktif dalam membran yang berfase polar dan dalam fase air, di mana air tersebut juga berfase polar. Faktor Nernst ini ditentukan harga faktor Nernst suatu elektroda ion positif untuk ion monovalen sebesar 4,61 atau 59,2 MV per dekade. Nah, di mana harga tersebut masih digunakan jika mempunyai kedapatan ulangan yang baik. Trayek pengukuran suatu elektroda ion positif dinyatakan sebagai batas konsentrasi dengan kurva potensial E terhadap min log A masih memberikan garis yang linear, sehingga masih memenuhi persamaan Nernst. Yang kedua, itu ada limit deteksi. Limit deteksi adalah konsentrasi terendah dari suatu analit yang dapat dianalisis oleh suatu prosedur analisis. Nah, di mana limit deteksi ini menentukan kualitas suatu metode analisis. Jadi, semakin kecil limit deteksi suatu metode analisa, maka semakin baik kualitas metode tersebut. Salah satu faktor yang menentukan kualitas limit deteksi antara lain ionofor. Jadi ionofor ini semakin peka suatu ionofor terhadap ion target, maka semakin baik nilai limit deteksi yang akan diperoleh. Kemudian ada waktu respon. Waktu respon adalah waktu yang diperlukan elektroda untuk memberikan harga potensial yang konstan, di mana harga potensial ini diukur sejak elektroda mengadakan kontak dengan larutan. Yang keempat ini ada usia elektroda. Usia elektroda menunjukkan berapa lama suatu elektroda masih layak dipergunakan. Selama suatu ESI atau elektroda ion positif masih memenuhi besaran-besaran karakteristiknya, maka elektroda tersebut masih bisa digunakan untuk suatu analisis. Semakin lama usianya, maka elektroda positif atau ESI tersebut semakin baik. Yang kelima itu ada koefisien selektivitas. Selektivitas merupakan kemampuan reaksi untuk membedakan antara ion yang berbeda dalam larutan yang sama. Jadi dalam koefisien selektivitas ini tidak ada elektroda ion positif yang hanya merespon ion utama yang ditentukan, tapi dapat juga merespon ion-ion lain. Nah, dalam koefisien selektivitas ini ada 2 metode untuk menentukannya.
yaitu sistem larutan terpisah dan sistem larutan bercampur. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan elektroda ion positif. Nah, kelebihan elektroda ion positif ini diantaranya yang pertama, prosedurnya sederhana. Yang kedua, proses analisisnya cepat dan akurat sehingga dapat dibawa ke lapangan dengan tingkat selektivitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, warna larutan pada intensitas tertentu tidak mengganggu pengukuran. Yang keempat, waktu pengukuran yang singkat. Dan yang kelima, jangkauan pengukuran yang luas dengan biaya pengadaan dan analisis yang relatif murah. Sekian penjelasan mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode elektroda ion positif yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you guys. Thank you for watching. Bye-bye.